Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Lolos dari Penjara. Ayat hafalan tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pekabaran, di gereja kita belajar bahwa Yesus adalah sangat penting. Sudah kelewatan. Para pemimpin Yahudi tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Bukankah kita memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk berhenti memberitakan tentang Yesus? Mereka saling bertanya. Tetapi mereka masih tetap mengajar, dan sekarang mereka melakukan mujizat. Sekumpulan besar orang sakit memenuhi kota setiap hari, dan setiap orang disembuhkan. Para pemimpin Yahudi marah. Imam besar dan orang-orang Saduki percaya bahwa mereka harus menghentikan rasul-rasul itu. Jadi mereka menahan Petrus dan Yohanes dan memenjarakan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka bisa memberikan sedikit waktu bagi para rasul itu untuk berpikir. Mungkin mereka akhirnya akan berhenti untuk membicarakan tentang Yesus. Mereka harus berhenti untuk menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Orang-orang Saduki tidak percaya bahwa orang yang sudah mati dapat hidup kembali. Juga mereka tidak percaya bahwa ada malaikat. Allah pasti tersenyum melihatnya. Malam itu, Dia mengirim seorang malaikat untuk membebaskan para rasul itu dari penjara. Kembalilah ke bait suci dan beritahukan kepada orang-orang tentang hidup baru di dalam Yesus. Malaikat itu berkata, tentu saja para rasul itu dengan penuh kegembiraan menurutinya, dan pagi-pagi benar mereka pergi ke bait suci dan mulai mengajar lagi. Tetapi orang lain juga sibuk hari itu. Imam besar dan orang-orang Saduki memanggil semua pemimpin Yahudi bersama-sama. Mereka mengirim perintah ke penjara untuk membawa rasul itu kepada mereka. Dalam waktu singkat, orang yang telah dikirim itu kembali. Kami menemukan pintu penjara terkunci dengan aman. Mereka melaporkan, dengan para penjaga berdiri di pintu, tetapi kami tidak menemukan seorang tahanan pun di sana. Para pemimpin itu menggelengkan kepala mereka. Sekarang apa lagi? Lalu mereka berkata dari jalan, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Dengan menggertakkan giginya, para pemimpin mengirim lebih banyak orang ke bait suci. Ketika para rasul akhirnya berdiri di hadapan para pemimpin, imam besar memandang mereka dengan penuh kemarahan. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, dia berteriak. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Kalian harus menghentikannya. Para rasul itu menjawab dengan tenang. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Mereka berkata, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Para pemimpin itu bergetar karena amarahnya. Mereka benar-benar mau agar para rasul itu dibunuh, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Terlalu banyak orang yang percaya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari Allah, dan di atas semuanya, para rasul itu berdiri dengan teguh. Yesus adalah lebih penting bagi mereka daripada hidup mereka sendiri.